Yesus saat melakukan mukjizat tidak menggembar-gemborkan kepada dunia bahwa ia telah melakukan banyak mukjizat. Justru sebaliknya, Yesus berkata kepada orang yang disembuhkan, jangan beritahukan saya yang menyembuhkanmu. Apakah Yesus takut kepada orang Farisi atau kepada orang Saduki atau orang Zelot pada waktu itu? Jawabannya adalah Yesus tahu bahwa belum tiba saatnya untuk diperdengarkan tentang dia. Dan biar murid-muridnya yang akan menyatakan kuasanya. Karena ketika orang Farisi melihat mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, dan Yesus tahu bahwa mereka bicarakan tentang kuasa, dan ia berkata, kuasa ini dari Bapakku. Jadi Yesus mengatakan, jangan beritahu siapa yang menyembuhkan kamu. Kenapa? Karena kalau kita membaca di dalam surat Rasul Paulus, dikatakan bahwa orang-orang Yahudi meminta tanda, tetapi orang-orang Yunani mencari hikmat. Nah, jadi orang-orang Yahudi waktu itu mencari tanda, tetapi Tuhan tidak memberi tanda kepada mereka. Nah, yang Tuhan berikan kepada mereka sebenarnya mengatakan jangan beritahu siapa yang menyembuhkan kamu. Kenapa? Karena kalau kita membaca di dalam surat Rasul Paulus, dikatakan bahwa orang-orang Yahudi meminta tanda, tetapi orang-orang Yunani mencari hikmat. Nah, jadi orang-orang Yahudi waktu itu mencari tanda, tetapi Tuhan tidak memberi tanda kepada mereka. Nah, yang Tuhan berikan kepada mereka sebenarnya hikmat. Bahwa aku datang untuk menyelamatkan orang, bukan untuk melakukan mukjizat, bukan menyembuhkan kamu dari sakit penyakit. Apa gunanya saya sembuhkan kamu dari sakit penyakit, tetapi jiwamu tidak tertolong, jiwamu binasa. Nah, jadi tujuan Yesus turun ke dunia itu adalah menyelamatkan orang, bukan melakukan mukjizat. Jadi ketika orang-orang Yahudi pun, orang Farisi, orang Israel, orang Saduki, mereka berkata, dari mana ada kuasa itu? Maka dia katakan, kuasa itu dari Bapakku. Jadi Yesus melakukan berbagai tanda tidak untuk diekspos atau supaya dikenal orang, karena Tuhan Yesus untuk menyelamatkan orang berdosa, bukan melakukan mukjizat dan tanda-tanda yang dahsyat. Yesus melakukan mukjizat karena yang menyaksikan kepada, yang memberitahukan kepada orang bahwa saya adalah Allah yang menjadi manusia. Dan orang-orang yang ditabiskan diberinya kuasa-kuasa melakukan mukjizat dan tanda-tanda yang dahsyat. Nah, kalau kita membaca misalnya Lukas. Lukas pasal 10 ayat 17 sampai 20. Ketika Yesus menyuruh ke 70 murid-muridnya. Kalau kita melihat dalam Lukas pasal 10 ayat 17 sampai 20, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Kepada siapa? Kepada murid-muridnya yang 70 ini. Untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun, ini yang harus dilihat dulu, ini yang harus dicamkan. Namun sekalipun kamu sudah melakukan berbagai mukjizat, bahkan setan tunduk kepadamu, namun demikian janganlah bersukacita, karena roh setan itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah, karena namamu ada terdaftar di sorga. Jadi jelas ya, bahwa sekalipun orang itu sudah melakukan berbagai mukjizat sana sini, tapi kalau namanya tidak tercatat di sorga, sia-sialah semua pekerjaan dan figur publiknya. Itu menggenapi Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bahwa ada orang yang melakukan mukjizat demi nama Yesus, ada yang menyembuhkan demi nama Yesus, ada yang mengusir setan demi nama Yesus, ada yang bernubuat demi nama Yesus. Tetapi di ayat 23 Tuhan mengenyahkan mereka. Dan Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau pembuat kejahatan. Kenapa mereka disebut pembuat kejahatan? Karena mereka melakukan yang bukan tugas mereka. Kalau ketemu dengan TNI Gadungan, tanya aja sama dia mana KTA, kartu tanda anggota. Kalau dia tidak bisa menunjukkan kartu anggota, maka dia adalah tentara Gadungan. Nah, jadi karunia melakukan mukjizat itulah tanda kerasulan. Nah, makanya kalau kita tanya kepada orang-orang yang melakukan mukjizat hari ini, Anda bisa melakukan mukjizat, Anda bisa menyembuhkan orang. Saya tanya lagi, apakah saudara, saudari
memenuhi syarat menjadi rasul? Oh tidak. Oh berarti Anda saudara atau saudari adalah rasul palsu. Oh mereka marah. Padahal Alkitab yang berkata demikian, bukan saya. Nah jadi inilah akal sehat. Kira-kira